Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman, para penggemar dan subscriber channel Kabar Para Rasul? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan kepada kita, dan oleh karena itu mari kita bersyukur atas segala nikmat dan kenikmatan dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentunya anugerah atau kenikmatan yang paling top, paling luar biasa adalah nikmat iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita insyaallah yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhirah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya melanjutkan sesi masih Nabi Adam, karena dari buku kisah para nabi karya Ibnu Katsir ini satu nabi saja itu panjang, ceritanya panjang ya. Jadi saya masih melanjutkan sesi Nabi Adam, dan yang akan saya sampaikan adalah terkait janji iblis hendak memperdaya seluruh keturunan anak cucu Adam. Nah, ini yang harus kita waspadai ini. Ini komitmen dari iblis ya. Komitmen janji iblis untuk akan memperdaya seluruh keturunan anak cucu Adam. Artinya termasuk kita semua ini, sampai manusia terakhir nanti itu akan berusaha diperdaya oleh iblis. Nah, kita lihat, kita ikuti bagaimana komitmen iblis itu dan karena apa. Jadi Allah berfirman di dalam surat Shad ya, yang artinya panjang sekali. Surat Shad ayat 71 sampai 85. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, lalu apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud, semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atas dirimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang ku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua." Ya, surat Shad ayat 71 sampai 85. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, di mana iblis menjawab,
Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Maksudnya adalah, karena engkau telah memberikan hukuman kepadaku, aku iblis akan menghalang-halangi mereka manusia dari semua jalan yang menuju kepadamu. Aku juga akan mendatangi mereka dari semua sisi. Berbahagialah bagi orang-orang yang menentang iblis dan celakalah bagi orang yang mengikutinya. Kemudian Imam Ahmad berkata, Hashim bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, Abu Aqil yaitu Abdullah bin Aqil As-Saqafi menceritakan kepada kami, Musa bin Al-Musayyab menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abi Al-Ja'ad, dari Sabroh bin Abi Al-Faqih, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari jalan Allah dengan berbagai macam cara. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Itu teman-teman ya, penjelasan tentang komitmen atau janji iblis yang akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, artinya seluruh manusia, ya, dari manusia pertama, ya, bahkan Nabi Adam sendiri nanti pada sesi yang lain sudah menjadi korban dari komitmen iblis ini, ya kan, akhirnya berhasil menggoda, membujuk Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah koldi yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa juga diusir juga oleh Allah dari surga, kemudian diturunkan derajatnya menjadi penghuni dunia, menghuni bumi, ya, menghuni bumi, dan kemudian beranak pinak sampai hari ini, sampai saya, kalian semua ini adalah anak-anak cucu Mbah Adam, ya, Mbah Ibu Hawa atau kakek moyang, nenek moyang kita, ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai, karena komitmen iblis itu disampaikan langsung di hadapan Allah, ya. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa belum punya keturunan, sudah berkomitmen nanti seluruh keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa akan dihalang-halangi, akan disesatkan dari ketaatan kepada Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua lini, dari semua jurusan akan berusaha untuk iblis masuk menghalang-halangi kita ini, umat manusia, anak cucu Adam dan Ibu Hawa, ya, dari ketaatan kepada Allah, ya. Mari kita terus berdoa dan berusaha supaya kita terhindar dari bujuk rayu setan, anak keturunan iblis, ya, laknatullah alaihim, sehingga kita tetap terus berada di jalan yang benar, jalan yang diridho oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Ya, terus kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadi orang baik, ya, kemudian taat kepada Allah, ya, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, diiringi dengan doa, ya. Maka yang sering kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya, kita selalu berdoa, mengawali doa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jadi supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk, ya. Termasuk itu adalah kewajiban ketika kita akan membaca Al-Quran, kita mengucapkan atau berdoa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Baik teman-teman, itu adalah sesi tentang komitmen atau janji iblis untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Dan komitmen ini oleh Allah disetujui, artinya iblis dan keturunannya itu nggak akan mati-mati, ya, sampai nanti hari kiamat, ya. Dia akan diberi kesempatan untuk menggoda seluruh anak cucu Adam, ya, kecuali disebutkan di Al-Quran tadi, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan saya pun dengan
membuat channel kisah para rasul ini diniati semata-mata karena Allah, dan oleh karena itu tidak atau terhindar dari maksud-maksud yang lain yang menjadi planning atau rencana iblis. Kira-kira demikian teman-teman. Kita nanti akan lanjutkan dengan sesi-sesi yang lain dari para rasul, ya. Kita sedikit demi sedikit 10 menit ya menyampaikan perihal ini, kisah para rasul, supaya kita tahu bagaimana sesungguhnya sejarah peradaban manusia dari manusia pertama Nabi Adam sampai nanti Nabi Isa dan Rasulullah. Khusus Rasulullah mungkin nanti akan saya masukkan di channel Kultum, atau mungkin saya buatkan channel khusus karena saya punya 2 buku Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah ya. Jadi supaya spesifik untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, untuk channel para Rasul ini Nabi Adam sampai Nabi Isa ya. Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.